Berpikir secara berlebihan bisa membuat Anda semakin stres dan bahkan menjadi gila. Jika permasalahan pada diri Anda pendam sendiri, kemungkinan besar Anda akan menjadi terpuruk. Gimana cara merubah pikiranmu yang selalu sedih dan galau menjadi semakin ceria? Kamu sangat tepat, disinilah tempatnya. Kami King Stoic akan memberikan motivasi-motivasi penting untuk kalian dengarkan. Maka dari itu amati video ini, dengarkan dan kerjakan. Ayo kita mulai. Dia memutar ulang percakapan, menganalisis berlebihan kesunyian Anda, dan mulai merasakan beban pilihannya. Awalnya itu halus, sebuah pikiran di sini, sebuah kenangan di sana. Namun seiring berjalannya waktu, ketidakhadiran Anda menciptakan ruang di mana hanya suaranya sendiri yang ada. Dan suara itu tidak selalu baik. Ia mulai mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang belum siap dijawabnya. Mengapa Anda berhenti menghubunginya? Mengapa Anda tidak berjuang lebih keras? Pernahkah Anda benar-benar peduli? Atau apakah Anda hanya belajar cara untuk menjauh lebih baik dari yang diharapkannya? Inilah saatnya ruang gema dimulai. Ketika keheningan menjadi lebih keras daripada kata-kata, apa yang dulunya terasa seperti kendali, mulai terasa seperti isolasi. Karena beginilah masalahnya, diam tidak menawarkan penyelesaian, itu mengundang interpretasi. Dan penafsiran, terutama dalam pikiran seseorang yang mendorong Anda menjauh, bisa menyiksa. Stoicisme mengajarkan kita untuk tidak melekatkan diri pada apa yang tidak dapat kita kendalikan. Dan dalam ketenangan Anda telah berlatih hal itu. Anda tidak mengirim pesan marah, Anda tidak mengejar validasi, Anda cukup melangkah mundur, dan dengan melakukan itu, Anda memberinya sesuatu yang jauh lebih kuat daripada kata-kata, cermin ketidakhadiran Anda. Marcus Aurelius pernah berkata, jiwa diwarnai dengan warna pikirannya. Saat Anda menghilangkan kehadiran Anda, pikirannya mulai mengisi kekosongan, dan pikirannya tidak selalu diwarnai dengan keyakinan atau kedamaian. Mereka diwarnai dengan ketidakpastian, penyesalan dan perasaan mengganggu tentang bagaimana jika saya salah menilainya. Keterpisahan Anda, ketenangan Anda, penolakan Anda untuk bereaksi secara emosional, itu semua menambah bobot pada refleksinya sendiri. Bukan karena Anda mencoba membuatnya merasa bersalah, tetapi karena Anda berhenti melindunginya dari konsekuensi jarak. Anda mundur bukan untuk menghukum, tetapi untuk melindungi kedamaian Anda. Dan sekarang ruang gema dimulai. Bukan dengan suara gaduh, tetapi dengan keheningan yang menghantui, di mana nama Anda bergema dalam kesunyian yang diciptakannya. Nomor 4, kebingungan menggantikan kepercayaan. Dia yakin Anda akan kembali, tetapi semakin lama Anda diam, semakin tidak yakin dia jadinya. Keraguan mulai muncul. Apakah saya salah menilai dia? Keyakinan yang pernah ia bawa, keyakinan bahwa Anda akan mengorbit kembali seperti yang selalu Anda lakukan, mulai retak. Dia mulai mempertanyakan segala hal yang pernah dia yakini. Dan saat itulah keadaan berbalik. Bukan karena Anda memaksakan sesuatu, tetapi karena Anda tidak melihat bahwa diam di tangan orang yang reaktif adalah kelemahan. Namun di tangan pria yang membumi, ia menjadi senjata kejelasan. Anda tidak mengabaikannya untuk menyakitinya. Anda tidak hanya mengganggu pelajarannya. Dia ditinggal sendirian dengan pikirannya sendiri. Dan pikiran-pikiran itu tak lagi bisa membuatnya tenang. Teksnya tidak muncul, panggilan telepon tetap tidak terjawab. Dan setiap hari saat Anda tidak mengulurkan tangan, suara di kepalanya akan semakin keras. Apakah saya salah tentang dia? Apakah maksud saya sungguh-sungguh seperti yang saya duga? Disinilah ketabahan menjadi jangkar Anda. Seperti yang diajarkan Epictetus, bukanlah benda-benda itu sendiri yang mengganggu kita, melainkan opini kita terhadap benda-benda tersebut. Anda tidak terburu-buru untuk memperbaiki kesalahpahamannya. Anda tidak menjelaskan diri Anda, membela nilai Anda, atau membela kasus Anda. Anda tetap tenang karena kedamaian Anda tidak bergantung pada persepsinya. Mari kita bersikap nyata. Sebelumnya, dia yakin dengan ketersediaan Anda. Anda memberi secara terbuka. Anda muncul. Anda peduli tanpa keraguan. Dan meskipun itu datang dari tempat yang baik, itu membuat Anda dapat diprediksi. Namun kini, diammu mematahkan pola itu. Dan dengan itu,
ilusi kendali yang pernah dipegangnya pun sirna. Anda tidak berada di tempat yang dia harapkan, dan itu dahsyat. Ini bukan tentang permainan atau balas dendam, ini tentang pertumbuhan, ini tentang mewujudkan tipe pria yang tidak mengejar pemahaman. Karena ketika Anda tahu nilai Anda, kebingungan pada orang lain menjadi perjalanan mereka, bukan beban Anda. Dan percayalah, tidak ada yang lebih mengguncang seseorang selain menyadari apa yang mereka pikir telah mereka pahami, tidak lagi sesuai dengan asumsi mereka. Jadi biarkan dia bertanya-tanya, biarkan dia memutar ulang semuanya. Karena semakin dia bingung, semakin jelas bahwa ketenangan Anda berbicara lebih keras daripada penjelasan apapun. Dan sekarang saya ingin mendengar dari Anda, karena bagian perjalanan ini bukan hanya tentang kebingungannya. Ini tentang kejelasan Anda. Pernahkah Anda mencapai titik di mana keheningan berbicara lebih banyak daripada kata-kata? Di mana keputusan Anda untuk mundur menciptakan perubahan yang tidak perlu Anda paksakan? Renungkan itu. Sampaikan pendapat Anda di kolom komentar. Atau jika pesan ini sangat berkesan bagi Anda, tulis saja, keheninganku berbicara tentang kejelasan. Kisah Anda mungkin persis apa yang dibutuhkan pria lain untuk dibaca hari ini. Nomor 5, nostalgia terasa lebih menyakitkan dari yang diperkirakan. Tiba-tiba hal-hal kecil, nada bicara Anda yang tenang, kesabaran Anda, konsistensi Anda menjadi menonjol. Namun kini, mereka hanya ada dalam ingatan. Apa yang dulu terasa biasa, baginya telah berubah menjadi sesuatu yang sakral. Cara yang tenang saat Anda mendengarkan ketika dia mencurahkan isi hati. Caramu tidak menyela, tidak meledak, tidak membuatnya merasa kecil. Saat itu, dia mungkin salah mengira keheningan itu sebagai ketidakpedulian. Namun kini, setelah kepergian Anda, ketenangan itu terasa seperti kedamaian, dan dia menginginkannya di tengah kekacauan yang ditinggalkannya. Aneh sekali bagaimana ketidakhadiran memiliki cara untuk memoles kehadiran Anda dalam pikiran seseorang. Sifat-sifat yang dulu ia abaikan, kini terngiang di saat-saat tenangnya. Mungkin dia sedang berbaring di tempat tidur sambil menggulirkan foto-foto lama yang dia katakan telah dia hapus. Mungkin sebuah lagu muncul, lagu yang dulu kalian berdua jadikan bahan candaan, dan sesaat napasnya tercekat. Seneca berkata, kita lebih menderita dalam imajinasi daripada dalam kenyataan. Dan imajinasinya sekarang adalah kehadiran Anda yang paling kuat. Keheningan Anda telah menjadi kanvas yang di atasnya ia melukis setiap kenangan indah, setiap tawa lembut, setiap momen tenang yang Anda berikan padanya. Dan inilah bagian yang paling berkesan. Dia mulai menyadari bahwa dia mungkin tidak akan pernah mengalami versi diri Anda itu lagi. Anda tidak memaksakan ini. Anda tidak mengejar, mengemis, atau membuat pernyataan besar. Anda hanya melepaskan diri dengan bermartabat. Dan sikap acuh tak acuh yang tenang itu telah meninggalkan badai dalam hatinya. Itulah paradoksnya. Anda telah melangkah maju, berlabuh pada disiplin dan tujuan, namun dalam pikirannya Anda menjadi lebih besar, lebih dalam, bahkan lebih berharga karena kini dia hanya bisa menjangkaumu dalam ingatan. Saat itulah nostalgia terasa paling kuat. Bukan saat dia melihat Anda lagi, tetapi saat dia sadar Anda takkan kembali. Nomor 6, perbandingan diam dimulai. Dia memperhatikan pria lain, tetapi tak ada yang menawarkan apa yang Anda lakukan. Kematangan emosional, energi yang tenang, kehadiran yang membumi. Dia membandingkan dengan tenang dan terus-menerus. Awalnya itu halus. Mungkin dia akan berkencan dengan seseorang yang banyak bicara, tetapi sedikit mendengarkan. Atau dia menghabiskan waktu dengan pria yang terlihat bagus di atas kertas, tetapi tidak memiliki kedalaman emosional. Pada saat-saat hening inilah ingatan Anda kembali, bukan dengan suara bising, tetapi dengan kehadiran. Dia ingat bagaimana Anda menangani konflik bukan dengan ego, tetapi dengan kesabaran. Bagaimana Anda tidak perlu mendominasi ruangan untuk mendapatkan rasa hormat. Anda adalah ketenangan di tengah kekacauannya. Dan kehadiran seperti itu tidak mudah pudar. Dia tidak akan mengakuinya. Jangan diucapkan dengan suara keras. Namun perbandingan itu terjadi saat dia berada di sekitar pria yang butuh validasi, yang merasa gentar saat merasa tidak nyaman, yang mengejar persetujuan alih-alih teguh pada jati dirinya. Saat itulah dia mulai menyadari bahwa Anda tidak hanya membuatnya merasa aman,
Anda membuatnya merasa dilihat. Tidak ada penampilan bersamamu, hanya kepercayaan diri yang tenang. Dan kini, keheningan itu berbicara lebih keras daripada kebisingan yang orang lain coba buat. Pria yang tabah tidak bersaing untuk mendapatkan perhatian. Dia hanya menjadi standar yang tidak bisa dilupakannya. Seperti yang ditulis Marcus Aurelius, jangan buang waktu lagi untuk berdebat tentang seperti apa seharusnya orang baik. Jadilah orang baik. Anda tidak berusaha menjadi lebih baik dari orang lain. Anda hanya menjadi lebih baik. Dan itulah alasannya mengapa sekarang dia diam-diam dan tak terelakkan membandingkan semua orang dengan Anda. Nomor 7, ego menolak kebenaran. Harga dirinya tidak mengizinkannya untuk mengulurkan tangan. Dia ingin melakukannya, tetapi jika dia melakukannya, dia harus mengakui kesalahannya atau kehilangan sesuatu yang berharga. Dan itu adalah pil pahit yang harus ditelan oleh ego. Terutama ketika ego pernah meyakinkannya bahwa melepaskan Anda akan mengarah pada sesuatu yang lebih baik. Kini, seiring berjalannya waktu dan keheningan semakin pekat, perang diam-diam dimulai di dalam dirinya. Satu bagian dari dirinya merindukan cara Anda membuatnya merasa aman, membumi, terlihat. Namun bagian lain, ego menolak untuk menyerah. Mengulurkan tangan berarti mengakui kebenaran yang coba dihindarinya. Dia meremehkan nilai Anda. Dia pikir Anda akan menunggu, atau mungkin Anda akan mencoba membuktikan diri, tetapi ternyata tidak. Dan disitulah segala sesuatunya berubah. Anda tidak mengejar, Anda tidak membantah, Anda bahkan tidak menjelaskannya. Anda membiarkan dia duduk dengan pilihannya. Ketenangan seperti itu mengguncang seseorang yang mengira mereka memiliki kendali emosional atas situasi tersebut. Karena kekuatan sejati yang berakar pada harga diri tidak menuntut untuk diakui. Ya memang begitulah adanya. Itulah yang tidak dapat ditoleransi oleh ego. Ia menginginkan reaksi, ia menginginkan tanda bahwa Anda masih terperangkap dalam jaring emosional. Namun ketika seorang pria berjalan pergi dengan tenang dan bermartabat, ia tidak hanya melindungi kedamaian dirinya. Dia mengungkap ilusi yang orang lain coba percayai. Orang yang berdisiplin tidak akan menuruti egonya sendiri. Dia tahu bahwa diam seringkali merupakan guru yang paling keras. Seperti yang dikatakan Epictetus, yang penting bukanlah apa yang terjadi pada Anda, melainkan bagaimana Anda bereaksi terhadapnya. Dan terkadang reaksi terkuat adalah tidak ada reaksi sama sekali. Biarkan dia bergulat dengan kebenaran yang tidak dapat dihadapi oleh harga dirinya. Anda sudah berdamai dengan milik Anda. Biarkan hal itu meresap sejenak. Terkadang keheningan yang Anda pilih berbicara lebih keras daripada penutupan apapun yang diharapkannya. Anda tidak mencoba untuk memenangkan persetujuan ego. Anda hanya berdiri teguh pada kebenaran Anda. Dan sekarang tanpa kepastian dari Anda, dia harus menghadapi kenyataan yang tidak pernah direncanakannya. Itulah kekuatan menahan diri. Ia membalik naskah tanpa perlu membalik tabel. Sebelum kita melanjutkan, saya ingin mendengar dari Anda. Apa pendapat Anda tentang bagaimana kesombongan menghalangi kerentanan setelah putus cinta? Tuliskan refleksi Anda di bawah atau ketik saja, saya memilih kedamaian daripada kesombongan. Jika kalimat itu menyentuh hati Anda. Nomor 8, gejolak emosi pun terjadi. Suatu hari dia merindukan Anda, hari berikutnya dia meyakinkan dirinya sendiri bahwa dia tidak pernah merindukan Anda. Pertikaian internal ini menimbulkan kekacauan yang tidak dapat dijelaskannya. Itu adalah badai perasaan yang menerjangnya secara tiba-tiba. Awalnya dia mungkin merasakan gelombang nostalgia. Suaramu, kehadiranmu yang tenang, caramu membuatnya merasa tenang. Namun dengan cepat, dia mencoba mengesampingkan hal itu dengan kesombongan, kemarahan, atau gangguan. Dia berkata pada dirinya sendiri bahwa dia baik-baik saja, bahwa dia sudah melupakan semuanya, bahwa kamu tidak sepenting yang dikatakan hatinya, tetapi pikirannya cerdas. Ia dapat membungkam kebenaran sesaat, tidak selamanya. Dan saat itulah cedera leher akibat benturan terjadi. Pertukaran emosi menjadi melelahkan. Dia memperhatikan kesunyianmu, berharap itu akan memberinya kelegaan, tetapi yang terjadi sebaliknya, itu malah semakin meresahkannya. Mengapa dia tidak mengulurkan tangan? Apakah dia tidak merasakan apa-apa lagi? Keheningan yang dulu ia sambut berubah menjadi cermin yang memantulkan kebingungan batinnya. Satu bagian dirinya ingin mengulurkan tangan, bagian yang lain berteriak,
Jangan berani-berani. Disinilah kekuatan Anda berada. Bukan dalam bermain-main dengan jungkat-jungkit emosinya, tetapi dalam tetap diam. Stoicisme mengajarkan kita untuk mengamati kekacauan tanpa termakan olehnya. Anda tidak membalas dengan permainan, juga tidak mencari kejelasan dari seseorang yang belum menemukannya dalam dirinya sendiri. Seperti lautan yang tenang di permukaan, tetapi dalam niat yang kuat Anda tetap membumi. Anda tidak beku. Anda hanya memilih untuk tidak terseret oleh ketidakstabilan emosi yang bukan tugas Anda untuk memperbaikinya. Dan saat dia berputar dalam siklus aku merindukannya dan aku baik-baik saja tanpanya, diamnya kamu menjadi satu hal yang tidak bisa dia kategorikan karena tidak dimaksudkan untuk memprovokasi. Ya, memang begitulah adanya. Dan terkadang kehadiran yang tenang itu adalah kenyataan yang paling keras dari semuanya. Nomor 9, remah roti sebagai seruan untuk kejelasan. Dia mulai menguji kemampuannya. Seperti di sini, pemandangan di sana, tetapi tidak ada kata-kata langsung. Dia ingin Anda memecah kesunyian tanpa mengakui bahwa dia menginginkannya. Itu halus dan sengaja dibuat seperti itu.